نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Adam, surga, dan bagaimana Adam dikeluarkan dari surga, dan pelajaran tentang dosa Adam dan dosa iblis. Yang satu ada larangan dilanggar, yang satu ada perintah tidak ditaati. Mana yang lebih besar dosanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Yang tidak mau taat terhadap perintah, itu dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Maka tidak sholat, tidak saum, dan seterusnya jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Ya, itu kemarin sudah kita bahas. Ya, kita lanjut 26. Al-imanu bil masihid dajjal, beriman bahwa kelak akan muncul dajjal. Bukan beriman kepada dajjal, bukan. Beriman meyakini bahwa dajjal itu betul-betul ada, akan datang. Bukan simbol. Ada beberapa kaum muslimin yang mengatakan dajjal itu simbol saja. Bahkan ada yang mengatakan dajjal itu ya Amerika, itu dajjal sudah ada sekarang katanya. Di mana Amerika? Kata Nabi rambutnya keriting. Dajjal itu rambutnya keriting. Di mana Amerika rambutnya keriting? Matanya buta sebelah. Ada takwil oleh sebagian mereka ya, bahwa Amerika itu memang buta sebelahnya gitu. Di keningnya ada tulisan kafara, kafir, bisa dibaca oleh siapapun yang beriman, mau dia bisa baca tulis atau buta huruf, tahu. Nah, sebaliknya yang bisa baca tulis nggak bisa baca kalau dia tidak beriman. Ya, badannya gempal, mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ada di zaman jahiliyah seorang laki-laki bernama Abdul Uzza bin Qattan. Ya, Dajjal mirip-mirip dia, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kan orang itu ada yang mirip ya, si A mirip si B, si A mirip si C, ada. Nah, kira-kira begitu. Nabi berapa kali mau nyebut tentang kemiripan wajah. Nabi Isa mirip siapa? Urwah bin Mas'ud. Kata Nabi alaihi salam, mirip-mirip. Nabi Ibrahim mirip siapa? Mirip sahabat kalian, yang dimaksud beliau. Mirip beliau, Nabi Ibrahim. Emang ayahnya kan? Nabi Musa mirip orang-orang jahat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, si Dajjal ini mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan.
Maka jelas Dajjal ini apa? Manusia, bukan simbol satu negeri, satu kekuatan, sebuah konspirasi apalah. Dajjal betul-betul manusia, lahir dari seorang ibu, seorang ayah, entah siapa ya. Dan Dajjal muncul di saat apa? Dajjal muncul di saat para ustadz, para kiai, para ulama, para tokoh Islam, para khotib di mimbar-mimbar masjid sudah tidak ada lagi yang membahas tentang Dajjal, dilupakan, seolah Dajjal itu dongeng. Dan itu sampai Nabi nggak main-main, 29 sahabat yang meriwayatkan tentang Dajjal, jelas mutawatir. Maka bid'ah itu harus terus diucapkan oleh para doa, terutama du'atus salaf. Kaum muslimin harus diperingatkan akan ada bid'ah, syirik, begini. Kalau tidak, ya bernasib seperti Dajjal. Gak ada yang bicara tentang Dajjal lagi. Nah, saat itulah Dajjal muncul. Tentu kaum muslimin gak siap. Orang selama ini gak pernah dengar apa sih Dajjal. Sekarang alhamdulillah, du'atus salaf masih banyak yang berbicara tentang Dajjal ya. Dan tidak ada satupun nabi rasul yang belum pernah berbicara tentang Dajjal. Nggak ada. Adam pernah berbicara tentang Dajjal, Idris pernah berbicara tentang Dajjal, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, semuanya pernah berbicara tentang Dajjal. Tapi akulah yang paling lengkap, kata Nabi SAW. Sampai rambutnya, sampai matanya, sampai keningnya, sampai sepak terjangnya. Tidak ada tempat yang tidak diinjak oleh Dajjal. Nggak ada. Seluruh tempat diinjak oleh Dajjal. Ya mungkin garis besarnya negara atau mungkin kota besar, Jakarta, Kuala Lumpur, Kairo, ya, Amman, Urdun, kecuali dua, Makkah dan Madinah. Dua tempat ini tidak sanggup dimasuki oleh Dajjal, dijaga oleh para malaikat. Kata Nabi, Dajjal hanya di dekat Madinah, Dajjal hanya sampai tempat tanah merah yang berair basah, hanya sampai di situ, belum masuk kota Madinah. Justru orang-orang Madinah yang ada keburukan, kemunafikan, terutama mayoritas perempuan, keluar menyambut Dajjal. Adapun masuk kota Madinah, kota Mekah tidak sanggup. Zahirnya seluruh kota besar di muka bumi ini dimasuki Dajjal, diinjak oleh Dajjal ya. Bahkan di akhir zaman nanti Allah lebih menyukai binatang buas terutama daripada orang kafir. Allah tidak rela Mekah dan Madinah dimasuki oleh orang kafir, tapi Allah rela Mekah dan Madinah dimasuki binatang, terutama binatang buas ya. Ini akhir zaman nanti, sudah mendekati kiamat. Ada dua kota haram ini, dua kota suci ini
betul-betul tempat yang paling dicintai oleh Allah, Allah tidak rela diinjak oleh orang-orang kafir. Maka binatang-binatang, terutama binatang buas, berkumpul di situ, sehingga orang-orang kafir tidak tertarik masuk ke situ. Orang-orang Islam sudah mati semua lewat angin yang lembut itu, lewat ketiak itu. Ini sudah akhir zaman, jauh setelah Dajjal. Ya, kalau Dajjal kan masih ada Imam Mahdi, Nabi Isa, kaum muslimin. Ini di akhir zaman sudah nggak ada yang beriman lagi. Tinggal apa istilahnya waktu itu? Syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Jadi seburuk-buruk manusia ada di mana? Di awal apa di akhir? Di akhir. Di awal luar biasa, nggak ada satupun yang berbuat syirik, ya kan? Semuanya mentauhidkan Allah. Itu manusia-manusia awal. Ya terang aja, awal manusia di muka bumi kan Adam dan Hawa, dua-duanya bertauhid. Punya anak kembar, kembar lagi, kembar lagi, kembar lagi, kembar lagi, entah berapa pasang, tentu semuanya bertauhid. Punya cucu, punya cicit, terus anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus semuanya bertauhid semua. Sampai 10 abad, 1000 tahun kira-kira. Hari itu nggak ada satupun orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, apalagi ateis, nggak ada. Seluruh manusia Muslim beriman. Belum ada jimat, keris, dukun, nggak ada. Syahwat ada, ya, berzina misalnya, minum khamr misalnya, berjudi misalnya, bahkan abang membunuh adiknya kan di awal-awal kan ada, tapi syirik tidak ada. Itulah manusia awal. Adapun manusia akhir justru buruk seburuk-buruknya. Syirarun nas, dikatakan manusia seperti keledai liar. Nah, di zaman Dajjal ini masih banyak kaum muslimin, tapi banyak yang terkecoh, banyak yang tertipu oleh Dajjal ini. Ya gimana gak tertipu ketika Dajjal melewati satu tempat yang gersang, tandus, kering. Tiba-tiba Dajjal berteriak, "Ukhruj min kunuzik." Wahai bumi, keluarkan perbendaharaanmu. Tiba-tiba tumbuh tanaman-tanaman, pepohonan yang luar biasa, menjadi hijau, subur, makmur. Siapa yang enggak terkecoh? Ya. Sebaliknya, ketika Dajjal melewati satu tempat, satu negeri yang subur, hijau, makmur, tapi Dajjal marah dengan penduduknya. Mungkin pada lari gitu ya, karena memang Nabi menyuruh kita menjauhi apa mendekati? Menjauhi. Jika engkau mendengar Dajjal ada di timur, maka larilah ke barat. Jika engkau mendengar Dajjal ada di barat, larilah ke timur. Dan kalau bisa tinggallah di dua kota itu. Nah, ketika Dajjal murka, marah terhadap penduduk negeri itu yang hijau, yang subur, yang makmur itu, langsung Dajjal berteriak, "Amsik min kunuzik." Tahanlah perbendaharaanmu. Tiba-tiba menjadi gersang, kering, tandus. Maka sedikit sekali kaum muslimin yang selamat. Sampai dikatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pagi-pagi masih beriman, sore hari ketemu Dajjal kafir.
wa yumsir rajulu mu'minan wa yumsir rajulu wa yusbihu kafiran. Sore hari masih beriman, besok paginya ketemu Dajjal kafir. Ya, saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan tidak ada fitnah lebih besar dari Dajjal itu. Dari mulai Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi sampai hari kiamat, fitnah terbesar, godaan terbesar, tipuan terbesar adalah Dajjal. Dan maka ketika Nabi memperingatkan dari hal-hal keburukan, mumpung belum datang, maka sholatlah, puasalah, ibadahlah, taatlah. Mumpung belum datang, sibuk. Mumpung belum datang, sakit. Mumpung belum datang, kematian. Mumpung belum datang, Dajjal disebut ya. Jangan sampai selama ini kita nanti aja keburu Dajjal datang. Sedikit sekali yang selamat. Bahkan ada dan Dajjal itu pertama kali tampil di muka bumi ini. Antum tahu tampilnya berapa lama Dajjal? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, 40 hari. Dajjal hidup di muka bumi ini cuma 40 hari. Tapi satu harinya seperti setahun. Satu harinya seperti sebulan. Satu harinya seperti sepekan. Selebihnya hari-hari seperti kita. Dulu kacau, waktu udah kacau. Ada sehari seperti setahun, sehari sepekan, kacau. Mendengar sabda Nabi seperti ini, ada satu hari padahal sebetulnya itu setahun. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi 1 tahun. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya kira-kira 6 bulan, setengah tahun. Dari matahari terbit sampai zuhur, ya kira-kira 3 bulan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, satu hari padahal itu 1 tahun. Rasa apa melihat keadaan sehari, padahal itu 1 tahun. Kira-kira pertanyaan apa di benak antum jika seandainya kita semua hidup di 1 hari padahal sebetulnya itu adalah setahun? Apa yang kita tanyakan? Ini yang pertama kali ditanyakan oleh seorang sahabiah, bukan sahabat ya, sahabiah ya. Sahabiah tentu tidak akan selevel dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ahlul Badar, 10 orang yang dijamin masuk surga, perempuan. Nah, sahabiah ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, seandainya aku hidup di zaman Dajjal yang sehari seperti 1 tahun, berarti selama setahun sholat 5 kali karena sehari. Berarti selama 3 bulan itu sholat cuma 2 kali, subuh dan duhur, karena subuh sampai duhur itu 3 bulan. Berarti 3 bulan sholat 2 kali. Nabi jawab ya apa tidak? Nabi menjawab tidak. Faqduru lahu, tapi perkirakan oleh kalian. Maka keluar hukum dari sini, seandainya kita berada di satu tempat yang siangnya itu seminggu, kan ada ya di negeri mana, di kutub gitu, yang selama seminggu itu matahari kelihatan terus.
selama sebulan matahari nggak pernah kelihatan, bukan karena mendung, memang nggak kelihatan. Maka diperkirakan. Adapun masih wajar walaupun siangnya 20 jam, malamnya 4 jam, tapi perputaran masih 24 hari, maka tetap mengikuti aturan yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Matahari tenggelam maghrib, yang puasa silahkan berbuka walaupun itu jam 1 malam misalnya, kan begitu kan, di beberapa negeri di Eropa kan seperti itu. Tapi masih perputaran masih 24 jam, ini masih normal gitu. Begitu sebaliknya ketika musimnya berbeda, subuh jam 9 pagi misalnya, belum jam 4 sore sudah maghrib, ya tetap sahur dan buka, karena kan masih wajar, masih 24 jam. Adapun yang berhari-hari gelap terus, berhari-hari matahari kelihatan terus, maka diperkirakan sebagaimana ucapan Nabi kepada seorang sahabiah tadi. Jadi mungkin ya sekarang kan ada jam ya, nanti tinggal lihat saja jam ya, misalnya 4:30 subuh, salat subuh, 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, terus sampai jam 12 zuhur, salat zuhur, walaupun suasananya masih subuh gitu. Nanti jam 3 atau 3:04 salat asar, jam 6 salat maghrib, jam 7 atau 7:30 salat isya, terus salat subuh lagi, walaupun suasana masih seperti itu ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, siapakah yang selamat dari fitnah Dajjal? Nah, sedikit sekali, bahkan yang disabdakan oleh Nabi cuma satu, yang ketemu ya, ketemu Dajjal tapi tidak nyembah Dajjal. Yang disabdakan oleh Nabi, contoh maksudnya satu, seorang pemuda Arab ya. Selebihnya luar biasa disembah itu Dajjal, karena Dajjal itu tidak muncul tiba-tiba saya Tuhan sembahlah aku, tidak. Sebagaimana setan, sebagaimana iblis. Setan iblis itu datang kepada seorang santri misalnya yang tiap hari bergelut dengan Al-Quran, ilmu, fikih, tafsir, dibisikin oleh setan iblis, ayo sekali-sekali berzina, minum khamar. Betul? Tidak. Bodoh itu kalau setan seperti itu tidak lihai. Setan lihai, iblis pintar ya. Mungkin pas pulang melihat tetangganya belum pakai jilbab, kata setan, deketin dia, kasihan, cantik-cantik tapi nggak mau pakai jilbab ya, deketin, ngobrol dulu gitu. Nah, terus akhirnya ada kemauan, deketin terus biar dia mau pakai jilbab, mau sholat gitu, biar nyaman ngobrolnya, jangan di rumah, cari tempat yang enak, pelan-pelan begitu cara setan, salah iblis ya. Akhirnya berzina ya. Dajjal pun seperti itu. Dajjal tidak tampil di muka bumi tiba-tiba teriak aku Tuhan sembahlah aku, tidak. Dajjal pertama kali tampil di muka bumi menipu kaum muslimin, tidak menipu orang kafir ya, ngapain orang kafir ditipu,
sudah ketipu ya. Orang kafir yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu nggak ditipu. Incaran Dajjal adalah karena setan kan, kaum muslimin yang menyembah Allah. Maka Dajjal pertama kali tampil sebagai seorang saleh, ngajak sholat, ngajak saum, ngajak baca Al-Quran, ngajak kebaikan, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Ketika mayoritas kaum muslimin sudah jatuh hati, jatuh cinta, lama-lama mengaku sebagai nabi dan dipercaya karena memang ilmu sudah betul-betul rusak. Akhirnya lama-lama mengaku Tuhan dan disembah. Dan begitulah setan, begitulah iblis. Ketika menggoda manusia, menipu manusia itu pelan-pelan, dibikin tidak berasa, tidak sadar. Nah, kita akan bahas siapa anak muda Arab ini. Sebelumnya seseorang yang ragu-ragu ya, pada nyembah Dajjal, pada ada anak muda nih yang bukan Arab ini maju mundur, nyembah jangan, nyembah jangan. Semua pada nyembah dan hebat luar biasa. Tapi Tuhan kok kelihatan ya? Maju mundur. Si Dajjal tahu si bocah ini maju mundur. Maka Dajjal bertanya, mana ayahmu, mana ibumu? Dijawab, dua-duanya sudah meninggal. Kata Dajjal, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nggak lama datang ayah ibunya, persis mirip ayah ibunya. Dua-duanya mengatakan, wahai anakku, inilah Tuhan kita, sembahlah dia. Tergoda si anak ini menyembah Dajjal, karena betul-betul di depan matanya itu ayah ibunya. Padahal setan, jin. Kita tahu jin itu bisa menampakkan dirinya dalam bentuk apa saja, dalam bentuk si A, si B, si C, gitu. Baik rupa atau suara. Maka kalau antum lihat atau dengar saya Ahmad misalnya yang mati dibunuh ya, jangan sekali-kali percaya ya, saya yang waktu itu dibunuh, yang bunuh saya si Anu. Jangan sekali-kali percaya ya. Katakan ente setan, pendusta, pembohong ya, kesurupan misalnya, jangan sekali-kali percaya. Pasti bukan dia, pasti bukan si Ahmad, si Anu. Nggak mungkin orang yang sudah mati sempet-sempetnya ngeluarin suara, apalagi rupa. Itu setan, itu jin. Hari ini kaum muslimin tertipu, mau ditipu oleh para jin, para setan itu. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara orang yang hidup dengan orang yang mati itu ada apa? Ada barzakh. Barzakh itu dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya antara yang hidup dengan yang mati tidak mungkin ada hubungan komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk mimpi. Ketika antum mimpi ngobrol dengan kakek antum yang sudah meninggal, itu bukan kakek antum. Bukan berarti antum betul-betul sedang ngobrol berhubungan dengan kakek antum, tidak. Itu ya namanya juga mimpi. Bisa setan. Kalau kakek antum nyuruh antum motong jenggot misalnya, kakek antum nyuruh antum untuk kerja di bank ribawi misalnya, ya jelas itu setan, jelas.
Misalnya dia ngaku Imam Syafi'i misalnya, ngaku Imam Bukhari misalnya, setan, pasti setan kalau menyuruh keburukan. Ya, nah itu dia, sampai ayah ibunya datang, padahal itu setan, akhirnya tergoda, tertipu. Nah, kita akan bahas anak muda Arab yang selamat dari Dajjal. Ternyata anak muda ini bacaannya apa? Bacaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad. Tentu ini bukan sabda Nabi, tapi saya berani mengatakan seperti itu karena apa? Dia tahu bahwa ini Dajjal. Tahu dari mana? Kalau bukan dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sanad Abdul Razak dan lain-lain. Belajar ilmu, belajar sunnah. Ya, maka ketika yang lain apa istilahnya kelepek-kelepek nyembah Dajjal, tergoda, ini anak muda Arab ini dengan lantangnya, dengan mantapnya mengatakan, anta Dajjal, anta kazzab, engkau adalah Dajjal, si pendusta itu. Karena dia yakin, oh ada tulisan kafara, matanya buta sebelah, bukan matanya satu ya, matanya dua, yang sebelah buta seperti anggur kering, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Rambutnya keriting begini. Tahu dari mana? Dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti jelas anak muda Arab ini belajar sunnah. Ya. Dan begitulah orang yang berilmu. Salah satu ciri orang yang berilmu itu apa? Mantap, yakin. Walaupun berhadapan dengan ribuan bahkan jutaan manusia, tahlilan, muludan, manakiban, menghafal sifat 20, dia mengatakan sesat. Kenapa? Dia tahu dengan ilmunya, yakin, baik ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Saya pernah ngeri melihat seorang insinyur berjalan di atas apa ya, dak itu sebelum dicoret. Dia dengan mantapnya, dengan tenangnya. Kenapa? Saya nggak ada ilmunya, dia berilmu. Dia insinyur sipil, dia tahu persis ini kuat, diinjak begini begitu. Ya, dikasih beban sekian, kuat. Ya, seperti kita lihat pembangunan jembatan tanpa tiang di atas tol, kita ngeri, kita nggak tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya tenang, mantap, nggak ragu-ragu gitu. Maka kalau antum berilmu jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu sifat orang bodoh ya. Orang berilmu yakin. Nah, salah satunya anak muda Arab itu yakin betul bahwa yang di hadapan dia adalah seorang pendusta, Dajjal, yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Lalu marahlah si Dajjal ini, maka ditangkaplah anak muda ini, lalu badannya dibelah jadi dua, mati tentunya. Lalu diinjak-injak oleh Dajjal. Setelah menginjak-injak itu, Dajjal mengatakan, kau berdirilah. Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Dengan congkaknya, sombongnya, Dajjal mengatakan, masih tidak percaya kalau aku ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mana mungkin bisa menghidupkan yang mati? Anak muda ini menjawab, tadi sebelum engkau bunuh aku, sebelum engkau injak-injak aku, dan akhirnya engkau menghidupkan aku lagi, tadi sebelum itu semua aku yakin betul bahwa engkau Dajjal.
Sekarang aku lebih yakin lagi bahwa engkau betul-betul Dajjal yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aku tidak menyangka kalau anak muda Arab itu yang disabdakan oleh Nabi adalah aku sendiri. Aku nggak sangka. Semakin yakin, maka dengan mantapnya, dengan ilmunya, anak muda ini mengatakan, setelah ini engkau tidak akan bisa membunuh siapa-siapa dan tidak bisa menghidupkan lagi. Nah, istilah kita, hilanglah kehebatannya, kesaktiannya. Dan betul, Dajjal nggak tahu tentunya. Dajjal nggak tahu tentang ini. Maka Dajjal mau bunuh lagi, ini si anak muda, tiba-tiba badannya seperti besi baja, tidak mempan senjata apapun. Ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa untuk selamat dari fitnah, selamat dari syubhat adalah harus dengan belajar sunnah. Bukan dengan rajin sholat, rajin saum, dermawan, berbakti kepada orang tua. Ada orang yang berbakti sekali kepada orang tua tapi terkena subhat, ada nggak? Banyak. Dermawan, bangun masjid di mana-mana, bangun pesantren di mana, tapi kena subhat, ada? Banyak. Rajin sholat, berjamaah, saum, Senin Kamis, bahkan puasa Daud, tapi terkena subhat, adakah? Banyak. Yang tidak terkena subhat siapa? Yang belajar sunnah, yang betul-betul belajar sunnah, dia selamat dari subhat. Contohnya anak muda Arab ini. Maka sabarkan antum, terus belajar sunnah ini. Datang subhat selamat, datang subhat selamat. Karena subhat fitnah itu luar biasa. Karena seperti hujan gerimis. Datang fitnah ini, hilang, datang yang lain. Ya. Hilang Khawarij, tenggelam maksudnya, bukan hilang sama sekali. Datang Qadariyah. Hilang, datang Jahmiyah. Hilang lagi, datang Rafidah. Belum hilang, datang yang lain lagi. Belum datang, bagus. Seperti hujan gerimis. Gimana kita bisa selamat? Ya, satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah belajar sunnah, memahami sunnah. Adakah cara lain? Enggak ada. Tidak ada. Kecuali ya mengikut, ya sama aja ya, mengikut ya belajar ya. Seperti di masyarakat di Mekah Madinah misalnya, dari lahir dia ngikutin ayahnya, ngikutin kakeknya, ngikutin gurunya, insya Allah selamat. Guru-gurunya, ayahnya, kakeknya, semuanya ahlu sunnah. Nggak ada yang Asy'ariyah, nggak ada yang Maturidiyah, nggak ada yang Jahmiyah, nggak ada yang Jabariyah. Nah kalau udah kayak kita, ya mayoritas Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah banyak, Nisbiyin, Arakiyin. Di mana kita bisa selamat? Kalau tidak belajar sunnah, maka terus belajar dan jangan merasa sudah selamat, karena kita saksikan ya, tahun 90-an, nggak usah 90 lah, tahun 2000 lah, tahun 20 nggak ada satupun ustadz salaf, ustadz sunnah, sampai ke ikhwan-ikhwannya berbicara tentang politik di kajiannya. Selamat ya. Pembicaraan politik ini itu ada di warung kopi, ada di warteg, ada di tempat-tempat ya seperti itu, kafe-kafe ya. Nggak ada di majelis ilmu. ...2005, 2010, 2014 mulai ada salaf ya. Ini pelajaran bagi kita.
Jangan mentang-mentang sudah ngaji salaf akan selamat. Syubhat itu datang, dan syubhat tidak mengenal profesor, doktor, lulusan Kairo, lulusan Madinah, lulusan Mekah pasti selamat dari syubhat, seluruh syubhat selamat. Tidak. Allah jenius. Selamat dari syubhat belum tentu. Ya. Maka terus kita berhati-hati dan terus belajar tentunya, gigi dengan gigi geraham. Jangan merasa selamat, ya. Dan sunnah ini luar biasa. Belajar sunnah ini luar biasa. Belasan, bahkan mungkin puluhan permasalahan di negeri kita ini akan selesai dengan sunnah, ya. Yang sering kita bahas, kemacetan di negeri kita ini, terutama di Jakarta ini, insya Allah akan berkurang jauh seandainya kaum muslimin di Jakarta ini, kita kaum muslimin lah, kita nggak usah bahas orang Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, karena mayoritas kan kaum muslimin di Jakarta ini. Kaum muslimin di Jakarta ini mengamalkan sunnah, tidak bermain riba, tidak membeli motor mobil dengan leasing riba, ya. Ketika ini terjadi diamalkan oleh kaum muslimin, insya Allah kemacetan akan berkurang jauh, ya. Ya sekarang gimana nggak macet? Punya duit 30 juta bisa bawa pulang mobil baru, bahkan mungkin 20 juta, ya, buat DP-nya. Nah, tinggal nanti cicilannya, dan jelas itu ada ribanya, ada perhitungan ribanya, leasing itu kan. Gimana nggak macet, ya? Coba seperti tahun 90-an, 80-an, ya. Kalau harga sekarang, ya, kalau nggak punya duit 100 juta, 150 juta, ya nggak punya mobil, ya. Atau lamanya ngantri haji, ini pun akan selesai dengan mengamalkan sunnah. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit tentang Dajjal. Kata Nabi ada 30. Ada 30. Ad-Dajjalun al-Kadibun. Dajjal pendusta. Yang kita bahas tadi yang terbesar, yang terakhir. Sebelum muncul Dajjal terbesar ini, akan muncul Dajjal lain, dan rata-rata mereka mengaku sebagai Nabi atau memalsukan hadis. Maka seringkali Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim misalnya, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ketika mendapati seorang perawi yang mendustakan sabda-sabda Nabi, maka tidak ragu-ragu mengatakan si Dajjal, Al-Kazzab, Ad-Dajjal, si pendusta, ya. Bahkan ada beberapa masyayikh yang menyebutkan Khomeini sebagai Dajjal. Apa ciri khasnya? Menipu. Dan yang ditipu bukan masalah dunia, nipu uang, nipu perusahaan, nipu tentang kesehatan. Ini
mending. Ya dampaknya paling mati, bukan neraka. Ini menipu dan hasil tipuannya menyebabkan banyak orang masuk neraka. Ini yang lebih dahsyat. Fasu'ilu fa'aftau fadullu wa'adullu. Ditanya, menjawab tanpa ilmu, lalu sesat dan menyesatkan. Ini harus lebih diperingatkan. Maka jika antum tahu si fulan ini sesat, menyebarkan aliran sesat, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah, selamatkan anak istri antum, peringatkan anak istri antum dari dia. Jangan dengar ceramah dia, jangan baca buku-buku dia, begitu. Karena ini jauh lebih berbahaya daripada penipu uang, penipu perusahaan dan seterusnya. Dan bisa dikatakan dajjal, ad-dajjalun al-kadhibun. Dan sekali lagi, hanya dengan ilmu sunnah, mempelajari sunnah, kita akan selamat. Adakah cara lain? Tidak ada. Apa coba caranya? Kecuali doa sebelum salam. Doa kan bukan usaha ya. Masa doa doang? Ya tentu ada usahanya. Usaha satu-satunya belajar sunnah. Ya, adakah cara lain? Enggak ada. Betul-betul ilmu yang akan menyelamatkan kita dari syubhat, wabil khusus dajjal. Seperti anak muda Arab tadi. Ya. Adakah kaum muslimin yang tergoda menyembah dajjal itu rajin sholat? Ada. Rajin saum? Ada. Cuman karena nggak ada ilmu, ya begitulah. Seperti hari ini. Baik, saudara-saudara kita ini, tetangga-tetangga kita baik, rajin sholat, tahajud, puasa Senin Kamis dan seterusnya, dermawan. Tapi terkena syubhat, disesatkan oleh tokoh-tokoh sesat, dan itu bukan satu dua. Ya. Maka beruntung sekali antum belajar sunnah. Maka kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit, dan nggak main-main gigitnya, pakai gigi geraham. Kalau gigi depan kurang kuat kan, gigi geraham. Jadi betul-betul jangan sampai lepas, ngotot. Dan kebenaran memang untuk dibela, untuk diamalkannya, minimal kita dengan keluarga kita. Kalau kita tidak sanggup mengajak saudara jauh, tetangga, teman jauh, ya sudah, minimal anak istri kita jangan sampai terkena syubhat. Belajar sunnah, luar biasa sunnah ini. Hari ini banyak kaum muslimin yang sedang kebingungan, terutama para aparat ya, tentang pemakaman. Harus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kenapa? Karena nggak paham sunnah. Kalau paham sunnah nggak perlu nambah. Kalau tahu sunnahnya, tahu caranya ya, ini luar biasa belajar sunnah. Termasuk untuk pergantian seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur, harus habis miliaran bahkan triliunan. Belum gontok-gontokan, fitnah sana, fitnah sini, cacian, makian, hujatan. Kenapa? Karena mereka nggak paham sunnah. Coba paham sunnah seperti Abu Bakar, Umar, nggak ada keributan sedikit pun, tidak ada biaya yang dikeluarkan ketika pergantian khalifah, apalagi cuman gubernur, apalagi cuman wali kota, cuman bupati, khalifah tanpa biaya. Kenapa? Pakai sunnah. Nah, kita nggak pakai sunnah Rasul dan para sahabat, kita memakai sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Pemilu, pilkada, berapa miliar, berapa triliun habis.
Udah begitu penggantinya lebih baik? Belum tentu. Habis miliaran triliunan, penggantinya belum tentu lebih baik. Apa nggak konyol ini? Kalau pasti lebih baik, barangkali ini belum tentu, malah mungkin lebih buruk ya. Kenapa? Nggak mengamalkan sunnah, nggak tahu sunnahnya. Cara pemilihan pemimpin itu, pergantian pemimpin itu, suksesi itu seperti apa, kita nggak tahu sunnahnya. Seandainya mengamalkan sunnah, insya Allah ya. Termasuk saudara-saudara kita yang punya uang 100 juta nih, bisa buat bayar ongkos naik haji, tapi harus menunggu 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, ada yang 15 tahun lagi. Gara-gara apa? Sama, gara-gara nggak faham sunnah. Seandainya penguasa kita, wabil khusus Depak, tahu sunnah, insya Allah tidak akan sampai 7 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin langsung. Sebagaimana tahun 80-an, tahun 90-an kan punya uang langsung ya. Karena nggak mengamalkan sunnah. Berani riba ini jelas melanggar sunnah. Akhirnya kasihan saudara-saudara kita, punya uang 100 juta, 200 juta, tapi nggak bisa langsung berangkat. Kenapa? Karena yang punya uang cuman 7 juta, 5 juta ikut-ikutan. Itu dia, ikut-ikutan ngantri. Padahal wajib apa tidak? Tidak kan? Kita punya uang cuman 10 juta, wajib? Ya nggak wajib. Ngapain nyetor? Emang Allah senang dipuji oleh Allah? Hebat. Allah nggak suka. Sama ketika antum hujan lebat, cari payung, cari daun pisang untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah, Allah senang? Nggak senang. Allah nggak bangga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak suka melihat kita membebani diri kita dengan beban yang di luar kesanggupan kita. Allah nggak suka. Allah tidak mau melihat kita sholat, taat, saum, dan seterusnya dengan berdarah-darah, gemeteran, basah kuyup. Allah nggak suka. Allah nggak bangga ya. Allah maunya kita menyembah Allah itu nyaman, tenang ya, adem gitu. Maka bau dikit saja jangan ke masjid ya. Kan kita dilarang ke masjid kalau kita setelah makan. Nabi melarang kan, setelah makan basah bawah. Wallahu a'lam. Iya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi